banyak peristiwa yang sudah kualami sejak masa kecilku di Serang, sebuah tlatah Mataram yang terletak di sisi timur. Pahit ketir, manis elok, hadir silih berganti. Sesaat kukira rasa manis telah tujuan akhir dari semuanya. Kita sering menghindari rasa ketir hanya karena menduga dia bukanlah sisi terbaik dari hidup. Ternyata tidak. Kadang kebaikan muncul dari kepahitan. Begitupun sebaliknya. Banyak hal tak terduga. Dan di perang Jawa ini, aku membuktikannya. Sandika! Kang Tetek, kalian berdua terus yang jadi ya. Kowe iki ngopo? Tengku mulus banget ya Kang. Tapi di saiki. Aku arep nang kanse yo. Wis, alasan. Tenang iki. Wis, lanjut. Kalian memang hebat. Tidak siang, tidak malam, terus latihan. Pantas Diponegoro sangat sulit untuk dikalahkan. Dia punya prajurit-prajurit yang hebat. Mau apa kalian? Siang malam kami merambat perbukitan menoreh. Satu yang kami cari, Diponegoro. Kami tidak tahu. Kalian tidak tahu? Tidak tahu? Tidak mungkin. Tidak mungkin kalian tidak tahu. Kalian adalah prajurit andalan di Pangdewa. Orang kepercayaan Diponegoro. Tidak mungkin kalian tidak tahu di mana dia berada. Kalau pun tahu, kami tidak akan mengatakannya. Berarti besar kemungkinan kalian tahu. Sekarang katakan. Katakan atau aku harus maksa kalian untuk mengatakannya. Kali mati
nyawa tak akan kembali. Sekarang katakan, atau tangkap mereka. Angkat tangan, angkat tangan. Jika atas nama kekuasaan takdir Tuhan dipakai, Ayo Joko. itu sama saja dengan merebutnya dari pemilik yang sejati. Aku sama sekali tidak pernah setuju. Jalan cepat. Bukankah semua manusia ditakdirkan memiliki hak yang sama? Berdaulat atas Ayo diri, jalan. tanah air dan bangsanya. Di menara ini, Ayo jalan. aku menemukan kaidah yang sama. Atas ketidaksetujuanku. Penangkapan Kang Tatak dan juga Kang Tetek pasti membuat kita semua begitu sedih. Mohon maafkan kami, ya kan Kang Bagas? Ya, Wening benar. Sesungguhnya kami pun tak kalah sedih. Tapi entah mengapa, tadi kita terhanyut begitu saja saat mendengarkan suara tetabuhan itu. Kita semua merindukan kegembiraan, rasa merdeka, bebas dari kungkungan para penjajah. Kalian tidak salah, meskipun kita baru saja kehilangan mereka. Kita tidak boleh bersedih terlalu lama. Ya, benar. Sudah 2 minggu dan mereka belum pulang juga. Ini pasti ulah para komuni untuk memaksa Pangeran Diponegoro keluar dari persembunyiannya. Pola yang sama terjadi di wilayah lain di perbukitan Menoreh ini. Para prajurit andalan selalu dijebak dan diculik. Kita tidak boleh menyerah. Seperti kata Ki Demang Brewok, demi merdeka dari penjajah, apapun harus kita korbankan. Itu kehormatan tertinggi. Itulah kemuliaan sejati. Ya, benar. Serang memang jauh dari pusat pemerintahan Mataram. Tapi di wilayah manapun kakiku berpijak, jauh sebelum perjanjian Kianti disepakati atau sesudahnya, kesetiaan pada Bumi Pertiwi dan sikap tegas penolakanku atas penjajahan kompeni tak pernah berubah. Ya, seperti anak-anak muda Menoreh itu, aku seperti melihat diriku pada masa lalu di semangat mereka. Setia pada kesungguhan,
sungguh-sungguh dalam kesetiaan pada bumi pertiwi. Saudara-saudara, ada satu hal yang sampai sekarang masih mengganjal di pikiranku. Mengapa Kang Tatak dan Kang Tetep melakukan gladi keprajuritan tidak di tempat yang seperti biasanya? Ini sangat mencurigakan. Iya, benar. Kalau begitu, Titis, Ya, Kang. kamu jaga markas. Siap, Kang. Kita semua, kita selidiki kasus ini. Ya, ayo. 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 Ayo kita selidiki. Mari kita selidiki. Ayo. 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 Mereka yang di luar sana mustahil dapat menyelamatkan. Kami tidak tahu. Kamu tidak tahu. Iblis. Kalian benar-benar seperti iblis. Mau apa kamu? Bisa apa kamu, ha? Pengecut. Membusukah kalian di penjara? Luka Raka bisa hilang oleh waktu, tapi tidak dengan luka jiwa. Rasa perih itu pasti akan menjadi langit secara gelap di atas seluruh air kehidupan dan tanah pertiwi. Hanya satu kata, lawan. Siapapun yang tidak berpihak kepada dan atas nama kebenaran, wajib hukumnya untuk dilawan. Siapapun dia. Seorang kawan berkhianat. Saya ditinggalkannya sendirian saat kami berdua menyusup ke pos penjagaan di Kalibawang. Belakangan ini saya mengerti bahwa ternyata dialah orang beritahu jaga pos tentang keberadaan saya. Saya dijebak. Sebuah berita mengharuskan saya berjalan sendirian menuju markas Pangeran Diponegoro. Tapi di tengah jalan di daerah Galut, tiba-tiba saya dihadang sepasukan tentara kompeni. Lihatlah orang-orang bersama kita sekarang. Mereka lah prajurit terpilih, orang-orang bersepakat, bersumpah setia kepada perjuangan Pangeran Diponegoro. Mereka rata-rata dijebak oleh orang yang mengaku sebagai kawan seperjuangan. Benar. Di antara kita memang ada mata-mata. Dia yang selalu beritahu kepada kita. Artinya mereka berhasil menangkap kita karena mendapat informasi. Benar. Iblis penjadah. Dak. Hei, jangan membuat ulah kalau kalian tidak mau tembak mati. Lebih baik kami mati daripada menjadi pengkhianat bangsa sendiri. Kalian para penjajah selalu hanya menjadi pecundang, berani-beraninya mengadu domba sama kami. Ayo tembak kami. Kami tidak takut mati.
Meskipun kami mati, nyawa kami punya arti. Dan kematian kami akan menggerakkan semangat kawan-kawan kami untuk semakin gigih berjuang melawan penjajah yang hanya bisa merusak tatanan dan mencuri kekayaan alam bangsa kami. Diam! Dasar orang-orang bodoh, tak tahu beruntung. Lenyaplah kau baik ini. Kami semua akan diam jika kalian penjajah pergi dari sini. Dasar monyet-monyet rakus, meskipun 1000 senjata mengarahkan kepada kami, kami tak akan mundur. Lebih baik kami mati demi kehormatan bangsa kami sendiri. Kalian adalah pembual bermulut manis, tapi sebenarnya kalian adalah perampok bangsa kami. Diam! Sekali lagi, jika kalian tidak diam, dalam hitungan kita, apa ini akan menembus dada kalian. Ayo tembak kami bukan berkhianat. Lebih baik kalian mati. Ayo tembak kami. Lebih baik mati untuk membela negeri. Manusia hidup memang selalu mencari keselamatan untuk keberlangsungan hidup itu sendiri. Tapi tidak, jika harus menjual harga diri dan mengorbankan keselamatan orang lain, apalagi sebuah bangsa, manusia itu sangatlah hina. Dalam perjalananku, aku sering bertemu manusia seperti itu. Manusia bermuka dua, sehingga membuat strategi perjuangan menjadi gagal dan mengorbankan beberapa nyawa prajurit terbaik. Namun, bumi pertiwi tidak akan pernah kering. Patriot-patriot bangsa semakin tumbuh bertebaran di mana-mana. Satu nyawa patriot bangsa hilang, tumbuh 1000 patriot lainnya. Semakin gigih, semakin berani dan semakin kuat. Tangan-tangan mereka mempal, siap menghantam ketamakan dan keragusan penjajah.
mereka bisa lepas dari tahanan. Bukan saya, Tuhan. Saya tetap setia pada Tuhan. Mana berani saya berkhianat. Saya selalu memberi informasi yang Tuhan inginkan. Tapi dari mana mereka bisa tahu tempat bicara itu? Kalau bukan kamu yang beritahu. Dan pada kenyataannya, kamu juga belum mampu beri informasi di mana markas Pangeran Diponegoro dan di Ageng Serang itu. Kemarin saya sudah kasih informasi itu, Tuhan. Informasi? Informasi apa? Informasi yang kamu berikan itu tidak benar. Buktinya, ketika kami mendatangi markas mereka tidak ada. Benar, Tuhan. Tempat mereka selalu berpindah-pindah. Kamu, ketika tidak ada yang memberi informasi bahwa kita akan menyerbu markas mereka, pasti mereka tidak akan pergi. Dan orang yang memberi informasi itu pasti kamu. Dasar gila. Lebih baik kau mati. Ampun, Tuhan. Maafkan saya. Saya sudah melakukan tugas yang Tuhan inginkan. Bebas saja orang itu. Orang itu memang pantas untuk dihukum mati. Dia tak berguna untuk bangsa kami. Dia adalah pengkhianat, menjual bangsanya sendiri. Bukan dia saja akan mati, tapi kamu juga akan mati. Kecuali kalau kamu mau bekerja sama dengan kami. Kami akan beri kamu hadiah. Kalau mau, kamu bergabung dengan tentara Belanda. Pasti kami akan beri kamu upah dan gaji yang tinggi. Tidak sudi. Kami tidak sudi meminum darah bangsa kami sendiri. Berarti kalian tidak sayang dengan nyawa kalian. Dan kalian memberi mati. Bukan kami yang akan mati, tapi Tuhan sendiri. Lihatlah Tuhan, kami sudah berhasil menumbuhkan tentara pengawal Tuhan. Tidak mungkin tentara kami adalah tentara yang kuat, tidak mudah digalakkan. Tapi nyatanya mereka sudah kami lumpuhkan. Dan sekarang prajurit kami sudah mengepung Tuhan. Menyerahlah Tuhan. Prajurit, lawan mereka. Kebersamaan adalah kunci kekuatan. Itu tak bisa dibantah. Aku tahu betul, termasuk tahu alasan sesungguhnya kenapa aku harus sampai di menara ini. Setelah sikap penolakanku terhadap penjajah kompeni yang berhenti, bahkan ketika disepakati perjanjian Kianti, aku tak peduli kakiku menapak di mana. Tapi selama aku melihat ketidakadilan, aku akan melawan. Menoreh adalah persinggahanku terakhir. Maka nyawa dan ragaku aku taruhkan untuk membela tanah ini. Hidup harus bermanfaat untuk sesama. Dengan mudah kita akan melewati pertempuran sebesar apapun. Tapi tidak mudah bagi kita untuk menjadi pemenang dalam perang melawan diri
kepada Saudara Agus Kentrot selaku sutradara, penata kami Saudara Moko dan Dwi, penata musik Saudara Pona, dan juga penata art yaitu Saudara Bayu Alam. Kami mohon dapat naik atas panggung untuk berfoto bersama. Tidak lupa kami mohon kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan pejabat daerah Kabupaten Kulon Progo untuk juga dapat berfoto bersama dengan seluruh pemain